Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Fitri Pratiwi dengan NIM 230806942000 dari kelas Akuntansi 2023D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Koperasi Simpan Pinjam Artaguna Tuban. Topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu yang kedua, kajian pustaka yang berisi landasan teori. Dan yang ketiga, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Langsung saja yang pertama, yaitu latar belakang. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memberikan dampak positif yang signifikan dalam kenaikan perekonomian Indonesia. Koperasi didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan kegotong royongan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, seperti memajukan kepentingan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi turut serta dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu koperasi yang dibutuhkan masyarakat yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam bergerak pada bidang jasa, keuangan atau non-perbankan dalam pemberian penyaluran pinjaman kredit pada anggotanya. Koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam memberikan layanan keuangan terhadap anggotanya. Pada koperasi simpan pinjam, salah satu ketentuan yang harus dijalankan adalah memberikan pinjaman kredit sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang sudah ditetapkan. Dengan adanya prosedur pemberian kredit akan menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman terhadap peminjam agar pinjaman akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan beserta dengan bunganya. Dalam penerapan pemberian pinjaman kredit dapat muncul masalah internal maupun eksternal. Masalah yang bersifat internal yaitu kemungkinan adanya pemberian pinjaman kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Masalah yang bersifat eksternal yaitu terjadinya debitur yang melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk membayar pinjamannya. Hal ini biasa disebut sebagai kredit macet. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin dialami oleh debitur seperti kurangnya pemahaman debitur mengenai prosedur pemberian pinjaman kredit dan tanggung jawab pembayaran hutang. Selanjutnya yaitu masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem dan prosedur memberikan pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam Artaguna Kabupaten Tuban. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem dan prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam Artaguna Kabupaten Tuban. Selanjutnya manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya yaitu dapat bermanfaat di bidang akuntansi dan untuk menambah pengetahuan pembaca yang melakukan penelitian yang sama, yaitu menganalisis sistem dan prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu dapat menjadi bahan masukan untuk koperasi simpan pinjam Artaguna Kabupaten Tuban dalam upaya untuk selalu menerapkan prosedur pemberian kredit agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, sistem. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem mengatur berbagai kegiatan yang saling berhubungan dalam perusahaan. Yang kedua, prosedur. Menurut Mulyadi, prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Yang ketiga, kredit. Menurut pasal 1-11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang keempat, sistem dan prosedur pemberian kredit. Menurut Bintari, sistem pemberian kredit adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Sedangkan prosedur pemberian kredit adalah tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan untuk menilai kelayakan calon debitur. Yang kelima, koperasi. Menurut Hadi Kusuma, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Menurut peraturan yang ada dengan bekerjasamanya secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Lalu yang keenam, koperasi simpan pinjam. Menurut Burhanuddin, koperasi simpan pinjam adalah kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan atau memberikan pinjaman kepada anggota yang bertujuan mesejahterakan anggotanya, baik dalam koperasi yang bersangkutan dan koperasi lainnya. Maka, keberlangsungan koperasi sangat ditentukan pada keaktifan anggotanya dan koperasi dapat mensejahterakan anggotanya. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan mendalam tentang sistem dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artaguna, Kabupaten Tuban. Penelitian ini tidak melibatkan perbandingan antara variabel dan tidak mencari hubungan sebab akibat antar variabel. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dengan naratif sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami isinya. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan dapat memahami dan mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara mendalam. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam daripada pengukuran dan statistik. Peneliti akan mengumpulkan data penelitian dan literatur lainnya, lalu menguraikannya secara rinci untuk mengetahui permasalahan yang sedang dialami dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, sumber data dan data penelitian. Peneliti mengambil dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Untuk data primer, peneliti mengambil data melalui wawancara langsung dengan salah satu karyawan Koperasi Simpan Pinjam Artaguna. Dari wawancara tersebut diperoleh bagaimana sistem dan prosedur yang diterapkan Koperasi Simpan Pinjam Artaguna dalam pemberian kredit kepada debitur. Sedangkan data sekunder, peneliti mengambil dari sumber yang sudah ada seperti dari artikel, jurnal ilmiah, dan situs online mengenai sistem dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan interaksi langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau pemahaman lebih mendalam mengenai sistem dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artaguna, Kabupaten Tuban. Yang kedua, observasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pemantauan langsung terhadap perilaku, aktivitas, atau situasi tertentu tanpa campur tangan dari peneliti. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dan menyimpan berbagai jenis dokumen, catatan, atau materi tertulis sebagai sumber data, termasuk dokumen resmi, laporan, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artaguna Kabupaten Tuban. Selanjutnya, teknik analisis data terdapat 4 langkah. Yang pertama, pengumpulan data.
Dilakukan dengan wawancara dengan informan kunci, yaitu karyawan Koperasi Simpan Pinjam Artaguna Kabupaten Tuban. Proses tersebut peneliti lakukan untuk mendapat sumber yang terpercaya. Yang kedua, reduksi data. Dari hasil wawancara dari informan serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan yang selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti. Yang ketiga, penyajian data. Dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara dan studi dokumentasi. Dan yang terakhir, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.